Ya, ini framework berpikir dari Jeff Bezos. Ini actually cerita dari Bezos sendiri ya. Jeff Bezos pada saat itu kerja di suatu hedge fund namanya The E-Show. Dan dia ketemu suatu data yang menarik ya. Dia ketemu internet itu growth-nya itu kenceng banget. Itu 2300% setiap tahunnya. Kemudian bosnya dari Jeff Bezos ini itu ajak jalan di Central Park di USA pada saat itu. Dan dia bilang, ini idenya itu bagus banget. Tapi pada saat itu dia butuh orang yang bisa full time ngerjain, dia nggak bisa ada orang yang part time ya. Dan pada saat itu Jeff Bezos kalau pengen ngerjain ide internet 2300% ini yang growth setiap tahun ini, alias go to web 2 bikin Amazon pada saat itu, ya dia nggak mungkin bisa mempertahankan posisi hedge fund dia sekarang. Nah, Bezos ini langsung pakai framework yang tadi gue baru sharing ke kalian, yaitu minimize regret. Dia tuh langsung tanya ya, ketika gue umur 80 nanti, apakah gue akan nyesel sekarang gue nggak keluar dari kerjaan gue dan gue coba bikin ini ya meskipun gue gagal? Jawabannya pada saat itu iya. Ya makanya dia memutuskan untuk keluar dari Wall Street-nya, keluar dari pekerjaan yang stabil yang udah punya gaji, dia udah kerja di suatu hedge fund, dan dia dirikin Amazon pada saat itu. Dan Amazon itu sekarang sukses sekali. Ini banyak ya contohnya. Misal kalian itu punya ide bisnis, tapi kan karena takut gagal, takut punya temen gagal. Kalian tanya aja ke diri kalian sendiri, ini kalau gue umur 80, gue yang umur 80 ini bakalan look back terus saya bilang nggak, oh gue nyesel banget dulu gue nggak start bisnis ini. Ya harusnya gue coba start aja sih. Dihujat temen atau gagal pun nggak masalah sih, karena sekarang tuh udah nggak ngaruh lagi gitu. Kebanyakan dari masalah-masalah sekarang itu bakalan fade dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi pakai minimize regret framework ini buat biasanya mulai sesuatu. Biasanya buat orang-orang yang takut buat mulai sesuatu bisa pakai framework ini. Karena orang itu sering banget tanya ya ke diri mereka sendiri, gimana kalau gagal, orang bakal ngomongin gua apa. Tapi orang itu nggak pernah tanya gimana kalau sukses, gimana kalau berhasil. Dan itu orang itu sangat jarang buat tanya itu ke diri mereka sendiri. Regret dari no action itu selalu lebih menyakitkan daripada kalian regret terusnya kalian gagal. Ujung-ujungnya 5 tahun kemudian gue bakal nyesel. Gue bakal bilang, oh harusnya kemarin gue ngelakuin ini, harusnya gue ngebuat bisnis. Ya nggak apa-apa sih gagal. Gue cuma pengen penasaran aja apakah ide jalan atau enggak. Gue nggak pengen hidup gue itu hidup dalam what if skenario kita ngomongnya.